Masih di Breaking News TV One, pemirsa masih bersama dengan pengamat politik Bang Pangy Caniago. Bang Pangy, ini menanggapi statement dari Ahmad Muzani ya di segmen sebelumnya. Kira-kira Bang Pangy menanggapinya seperti apa? Karena tadi Ahmad Muzani bilang kalau dalam Koalisi Indonesia Maju ini membebaskan untuk anggotanya memajukan kader sendiri dalam Pilkada 2024. Iya, memang ada dua mazhab. Mazhab pertama selama ini kita berpandangan memang Kim ini memang disatukan tadi oleh menguji loyalitas, komitmen dan kesungguhan untuk mendukung koalisi pemerintahan Prabowo. Terutama PKS, Nasdem dan PKB akan dievaluasi, ada kemungkinan arahnya ke situ. Sehingga mereka membicara tentang hal yang lebih besar, yaitu keuntungan yang lebih besar, barter yang lebih besar, yaitu koalisi Indonesia Maju yang sebelumnya akan dievaluasi, akan dikoreksi. Sehingga banyak kemudian partai-partai mereka tidak memberikan keleluasan kepada kadernya untuk mengusung kader sendiri. Lebih mengutamakan kader orang lain atau kader dari partai lain. Nah, terbukti hari ini dengan statementnya sekjen partai, ini kan sekjen partai Gerindra ya. Tentu tidak ujuk-ujuk tiba-tiba ada bahasa diksi memberikan keleluasaan, artinya bebas, lapangan datar. Artinya apa? Keleluasan kepada partai politik untuk Bang Pangy, mengusung. ditahan dulu ya, maaf ya Bang Pangy, karena kita akan melihat bagaimana kondisi terkini di DPP Partai Golkar. Pemirsa, informasinya ini akan ada konferensi pers di sana. Kita akan langsung bergabung dengan DPP Partai Golkar berikut ini. Ibu Airin yang kami hormati, wajahnya sedemikian cerah hari ini. Ibu Ratu Tatu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten yang saya hormati, rekan-rekan wartawan yang berbahagia. Hari ini kami bisa mengumumkan bahwa Partai Golkar sudah mengeluarkan model B persetujuan partai politik untuk mendaftarkan calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Seluruh calon gubernur dan calon wakil gubernur dan seluruh calon bupati, calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota sudah mendapatkan model B persetujuan partai politik untuk mendaftarkan ke KPU. Hari ini puncaknya kita akan serahkan model B persetujuan partai politik khusus untuk Provinsi Banten. Selanjutnya kami persilahkan pada Ketua Umum untuk memberikan pernyataannya dalam konferensi pers kali ini. Silakan Pak Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pak Ketua Dewan Pembina yang saya hormati dan seluruh teman-teman media, saya harus sampaikan bahwa hari ini DPP Golkar itu pengurusnya baru 9 orang. Dan Ibu Ratu Tut yang saya hormati, Ibu Airin dan pasangannya Pak Ade yang saya hormati. Teman-teman wartawan, saya hari ini mau mengumumkan secara resmi terkait dengan proses tahapan-tahapan pemilu kada yang dilakukan serentak pada tahun 2024. Sudah barang tentu hampir semua partai yang menjadi bagian daripada peserta pemilu kada itu dalam kurun waktu 1 minggu ini sangat padat semua. Dan kami mempunyai strategi untuk mengumumkan itu pada saat akhir dari semua proses tahapan itu. Tadi Pak Sekjen saya sudah menyampaikan bahwa dari 514 kabupaten kota sudah semuanya kita laksanakan. Dari 37 provinsi, hari ini adalah yang paling terakhir. Golkar kita tahu semua adalah satu partai besar di bangsa ini. Pernah berproses dan bertransformasi sampai pasca reformasi. Golkar dengan doktrin karya kekaryaan sudah barang tentu selalu berada bersama-sama pemerintah untuk membangun bangsa ini, untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dan dalam pergaulannya dengan partai-partai politik lain pun sangat elegan. Golkar selalu mengedepankan pluralisme, perbedaan dan harus ada saling menghargai antara satu dengan yang lain. Negosiasi politik berjalan terus. Kami baru terpilih di hari Rabu, hari Kamis sudah langsung bergerak karena tahapan-tahapan pemilu kada sudah berjalan.
Dalam konteks itu sudah barang tentu ada lobby-lobby politik, ada tarik-menarik perbedaan pendapat. Dan hari ini kami akan mengumumkan salah satu kader terbaik Partai Golkar, yaitu untuk Provinsi Banten, yang pasti teman-teman tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin. Memang ini prosesnya panjang. Memang kalau barang bagus itu pasti banyak yang minat. Kalau enggak barang bagus, itu mungkin sedikit yang berminat. Saking bagusnya, ada juga yang meminta, kalau bisa ikut kami saja. Golkar selalu menghargai perbedaan, dan saya pikir kita, Ibu Airin adalah rumah besar di Partai Golkar, dan Ibu Airin adalah anak kandung daripada Partai Golkar. Sebagai ibu daripada anak yang melahirkan dan membesarkan, rasanya tidak pas kalau kemudian tidak diantarkan oleh ibu kandungnya untuk ikut berkompetisi. Dalam kerangka itulah kemudian saya juga menyampaikan pasangannya ini adalah dari PDIP, Pak Ade Sumardi. Ini menunjukkan bahwa Golkar sangat terbuka. Golkar sangat inklusif. Tidak pernah membeda-bedakan siapa calon dari manapun. Dan ini seiring dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Presiden Pak Prabowo. Kami di koalisi Indonesia Maju sangat kompak. Dan Pak Prabowo dalam beberapa kesempatan menyampaikan, menyerahkan semuanya kepada partai-partai koalisi untuk menentukan sikap politiknya. Sekalipun tidak kita berbeda. Sekalipun kita berbeda pilihan dalam pilkada. Dan ini adalah salah satu bentuk bukti nyata otentik bahwa memang kita boleh berbeda. Dalam kesempatan ini juga Golkar diajarkan tentang demokrasi yang santun, demokrasi yang baik. Kami tidak pernah meminta kepada kader partai manapun untuk ikut masuk di Partai Golkar, karena sesungguhnya perbedaan itu adalah indah. Dan memang Indonesia ini majemuk, terdiri dari suku-suku bangsa dan multipartai, yang perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan besar. Karena itu Pak Ade Sumardi, Ketua PDIP, jangan khawatir. Kami tidak akan minta untuk menukar warna baju untuk baju kuning. Bapak tetap kami bangga dengan baju merah saja. Itu. Karena kita ingin membangun bangsa ini harus tetap membutuhkan kekompakan dan kerjasama. Dan kami juga dalam proses pengkaderan Golkar tidak pernah juga untuk kemudian saling menyatakan warna ini yang bagus atau warna ini yang tidak bagus. Kita tetap menghargai. Karena itu saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat dimanapun berada, bahwa hari ini Partai Golkar menyerahkan B1 KWK kepada pasangan calon gubernur Provinsi Banten, yaitu Ibu Airin dari Partai Golkar, dan pasangannya wakil gubernur yaitu Pak Ade Sumardi. Semoga calon ini akan membawa perubahan besar bagi pembangunan Provinsi Banten, dan sekaligus untuk memberikan satu pembelajaran politik yang baik, bahwa perbedaan pandangan politik itu sesungguhnya tidak diharamkan, tetapi setiap perbedaan saya mempunyai keyakinan ada sebuah jalan tengah dengan satu tujuan, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara. Dan itulah cita-cita perjuangan daripada Partai Golongan Karya. Terima kasih. Sebelum saya serahkan, ada yang mau tanya, saya persilakan. Selamat pagi Pak, saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Pak Bahlil, tadi Anda kan datang senyum-senyum, Bapak bilang juga banyak senyuman hari ini. Tadi yang menarik isi pidato Bapak, nyampaian, Bapak sempat menyebut, ini barang bagus, kok barang bagus pernah nggak dipilih Pak? Kemarin akhirnya sempat awalnya memilih nama Andra Soni Gerindra, kemudian Dimyati Natakusuma PKS. Bagaimana kemudian perbedaan ini disampaikan ke pihak Gerindra dan PKS? Seperti apa komunikasinya? Terima kasih. Yang pertama,
saya ingin menyampaikan bahwa politik itu kan dinamis. Dan politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir itu biasanya selalu ada dinamika. Dan koalisi Indonesia Maju, partai-partai sangat kompak semua. Dan hubungan kita baik-baik saja. Dan sampai dengan tadi malam, saya sebagai ketua umum partai berkewajiban untuk mengkomunikasikan ini semuanya. Semua dalam kerangka kebersamaan. Dan saya pikir Pak Prabowo maupun Pak Dasko seorang tokoh besar di bangsa ini dan ingin mengedepankan adalah kemajuan bangsa. Perbedaan tidak untuk harus kita selalu bicarakan. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, kami merasa bahwa mendukung pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai dengan sekarang berdinamika terus. Ada juga partai A sudah melakukan rekomendasi ke si A, besok dibatalkan lagi, dan itu terjadi sejak pemilu kada langsung. Jadi ini bukan barang baru. Tetapi semuanya itu harus dilakukan dengan baik. Dan saya pikir nggak ada persoalan dan itu nggak perlu dipertentangkan. Yang penting adalah bagaimana kita menatap masa depan untuk kebaikan negara yang lebih baik, tapi juga khususnya untuk Provinsi Banten. Begitu. Apalagi? Pak Bahlil, izin kalau misalnya mengenai status Ibu Airin sendiri kan di Partai Golkar ini kemudian setelah diusung oleh PDIP seperti apa, dan kemudian apa alasannya dan juga latar belakangnya tiba-tiba dukungan ini bisa berubah? Apa? Gimana? Oh, Ibu Airin ini kan salah satu kader Golkar terbaik, ya, ketua Golkar Tangsel awalnya. Sekarang menjadi ketua KPPG kemarin. Dan insya Allah jadi pengurus lagi. Yang penting jangan jadi ketua umum aja, karena ketua umumnya saya, kira-kira begitu kan. Cukup jadi gubernur Banten aja gitu loh, sama pengurus bawahnya gitu. Jadi ya sebagai kader, kami kan harus merembukan ini dengan baik. Dan itulah Partai Golkar. Sekalipun persepsi di luar macam-macam yang sudah dikeluarkan itu, tapi sesungguhnya kan kami tidak pernah membuat satu keputusan akhir dari sebuah proses politik. Dan hari ini adalah keputusan akhir daripada politik itu. Menyangkut dengan hubungan kami dengan partai lain, baik-baik saja. Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikirannya saja itu. Dan kami di KIM semuanya baik-baik saja. Ya Mbak ya? Saya yakin kok partainya Pak Wakil Gubernur juga baik-baik saja. Apalagi saya tidak pernah meminta Wakil Gubernur untuk masuk di Partai Golkar kan, kira-kira begitu. Jadi oke lah gitu. Pak, izin satu lagi Pak. Belia dari Detikkom, ini apakah dukungan ini diberikan karena pimpinan KIM juga sudah memberi restu kepada Ibu Airin di Banten, atau karena pidato Ibu Megawati kemarin? Oh, nggak ada dengan pidato si A, si B, si C. Partai Golkar ini independen. Partai Golkar ini tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, pidato si B, dan pidato si C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan. Kenapa? Karena Partai Golkar ini sudah teruji. Di zaman 20 tahun sebelum reformasi maupun pasca reformasi. Selalu berada secara bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Jadi keputusan Golkar ini semata-mata adalah sebuah keputusan kajian politik mendalam. Dan sudah barang tentu namanya politik, ada komunikasi politik. Dengan KIM kita melakukan komunikasi. Jadi sekali lagi ini semua terjadi karena komunikasi politik yang baik. Dan seorang pemain politik harus mempunyai kemampuan lobby, dan inilah lobby kita semua bersama. Jadi sekali lagi tidak ada pidato A, pidato B, dan pidato kami hari ini pidato Ketua Umum Partai Golkar, ya. Saya pikir itu. Silakan, dari mana? Satu lagi. Jangan banyak-banyak soalnya. Sorry. Izin Pak, saya Walda dari Antara Pak. Mau nanya Pak, ini sebelumnya ketika Ibu Airin memutuskan untuk datang ke DPP PDIP dan diusung oleh PDIP, sebenarnya dalam internal Golkar sendiri Ibu Airin sudah berkomunikasi. Adakah komunikasi dengan pihak DPP Golkar melakukan langkah seperti ini? Karena kan memang ini terkesan agak
masyarakat melihatnya seperti Ibu Airin yang anak kandung Golkar justru diangkat duluan sama keluarga lain gitu. Jadi tindakan ini seperti kayak kepanasan Golkar mengikuti tindakan sebelumnya. Itu pertama. Terus kedua, yang Andra Soni statusnya seperti apa Pak? Apakah dengan paslonnya, apakah dengan masuknya Ibu Airin didukung oleh Golkar kembali, yang sebelumnya telah didukung Golkar, Pak Andra Soni akan seperti apa di Banten? Terima kasih. Yang pertama, Ibu Airin waktu didukung, ini kan pasangannya dengan PDIP. Jadi pasti kami bicarakan, dan saya intens komunikasi sama Ibu Airin. Dan seizin kami. Kenapa harus ada larangan? Tidak boleh ada partai politik yang melarang. Tahu pasangannya kan PDIP. Jadi sah-sah saja. Nggak ada sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, hari ini Ibu Airin ke DPP Partai Golkar karena memang kita akan memberikan rekomendasi. Jadi nggak ada juga yang keliru di situ. Nggak ada yang merasa kebakaran-kebakaran. Oh, mendukung kadernya sendiri kok ada kebakaran sih? Dari mana cerita itu? Jangan berhalusinasi lah. Biarkanlah yang terbakar itu yang merasa terbakar. Kami adem-adem saja. Justru kalau yang tidak adem, datang ke Beringin, kita buat adem semuanya, ya. Baik, terima kasih, ya. Ya. Sudah, ya. Baik, kita setelah ini kita serahkan model B persetujuan partai politik untuk Bu Airin dan Pak Ade Sumadi. Kami persilakan. Kami serahkan desa KWK kepada kaum gubernur Banten, Ibu Airin dan Pak Ade sebagai gubernur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keluarganya dan bisa memudahkan untuk ke depan menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih. Ke kanan Pak, ke kanan Pak. Pak, ke kanan Pak. Tengah Pak, tengah Pak. Wairin, Pak balik tengah Pak. Pak, ke kanan Pak, ke sini Pak. Ada tengah.